Ini mengambil latar belakang tahun 90-an. Gak ada lu bakal nyangka gitu, tapi lah. Oh my god. Pelet tuh masih ada loh zaman sekarang ini Yes. orang yang pakai cara pelet. Oh iya, Mbak Mamski syuting di situ ya. Itu tuh ya, yang punya tuh kakek-kakek, tapi dia udah meninggal. Halo Tribuners, balik lagi di konten Tribun Corner dan kali ini sama gua Bayu Indra Permana. Kita udah kedatangan tamu, ada para pemain dari Pelet Tali Pocong. Ada Mbak Emma Waroka, ada Keira Sabira, ada Mas Emil Kusumo. Halo. Yes. Kita semua dari Pelet Tali Pocong. Inisiatif banget ya. Kayak jadi nama band ya. Tapi ini belum seram. Jadi harus agak serius Harus nih kita. serius ya. Oke. Thank you banget nih udah mampir ke Tribun Corner nih, Mbak dan Mas. Thank you, sama-sama. Thank you for having us. Boleh mungkin siapa yang mau di sharing duluan Pelet Tali Pocong nih cerita tentang apa sih? Good langsung. Dari It's sisi about sini him. sekarang coba. Langsung ke yang jadi pelet nih. Seperti kalau dari judulnya Pelet Tali Pocong ya, tentunya film ini bercerita tentang salah satu ritual yang kuno yang masih dilakukan, masih terjadi praktik ilmu hitam ini di masyarakat pada umumnya gitu. Karena kalau kamu searching, googling di berita-berita gitu ya, masih banyak sekali yang melakukan praktik ini gitu, yaitu Pelet Tali Pocong. Di mana karakter utama si Adam ini adalah orang yang ingin mendapatkan segala kekayaan, kesuksesan dan juga memikat hati perempuan yang dia cintai dengan menggunakan ritual kuno ini, yaitu Pelet Tali Pocong. Oke, berarti Mas Emil sebagai Adam. Saya sebagai Adam. Seperti apa karakter Adam nih? Kenapa dia sampai melakukan ritual itu? Adam ini sebenarnya adalah orang biasa. Dia itu karyawan atau buruh lah ya, buruh dari pabrik teh yang dia ini memiliki, sebenarnya secara karakter dia memiliki motivasi dan keinginan yang kuat gitu untuk menjadi kaya, untuk menjadi orang yang berhasil. Tapi sayangnya tidak disupport dengan niat dan juga kerja keras yang baik gitu, maksudnya dengan cara yang normal gitu, tapi dia menggunakan proses yang instan dengan cara yaitu tadi bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan. Lewat Pelet Tali Pocong itu. Ya. Kalau Keira sebagai Aku di sini berperan sebagai Anissa. Anissa ini adalah anak dari Ustadz Bahri, Ustadz di desa tersebut gitu. Dan Anissa ini adalah kawan lamanya dari Adam. Yes. Jadi kayak teman SMA, ketemu nih nggak sengaja dan bersemi kembali ya. Tapi yang berseminya Adamnya doang. Cinta bertepuk sebelah tangan ya, Nek. Sebelah tangan gitu. cinta ditolak, pelet bertindak. Iya, betul banget. Itu kayak jargonnya cakep tuh ya. Cinta ditolak, pelet bertindak. Kalau memang Nah, aku sebagai Susan, itu kalau di awal film akan ada scene-nya aku tuh ketemu langsung sama si Adam ini karena dia kerja sebagai buruh di tempat pabrik tehnya aku gitu. Dan Karyawannya Susan ya. karyawannya. Iya, Nah, ya. dia Susan ini ya pastinya mandiri, terus juga karena dia suaminya meninggal, jadi usahanya semua yang megang adalah Susan. Punya anak satu, cewek tunggal, Hana Hanifah, jadi Amanda perannya. Nah, si Amanda ini nanti juga yang akan sangat menentang lah, karena Susan kan sama si Adam berusaha dipikat dan juga berusaha dijerat ya, sampai ke ulu hati jeratnya, kayak gitu. Oh, Adam ini juga nyerang incer dua jadi nih. Enggak, sama sekali. Justru dia enggak, dia hanya fokus ke mamahnya. Karena mamahnya lihat dong kayak gini. Tak terkalahkan ya. Tak terkalahkan, pokoknya auranya terpancar. Jadi kayak Raya, anaknya punya apa? Kok malah kesannya Susan yang pengen ya. Terdengarnya kayak Susan yang pengen. Kok saya udah yang pengen? Enggak, pokoknya nanti kamu bisa lihat di situ gimana dari Susan yang megah, yang keren, yang stylish dan segala macam sampai akhirnya benar-benar Mohon maaf, megah. Susan megah yang keren, mohon maaf. Ini sebenarnya Susan atau Pondok Indah? Apa mall? kayaknya gudang, gedung ya gudang. Kok jadi gudang? Ya udah. Tapi yang cukup menarik sebenarnya ya di film ini ya, adalah film ini mengambil latar belakang tahun 90-an. Jadi apa yang kita lihat secara visualnya itu cakep banget gitu, karena baik dari segi propertinya, mobil yang dinaikin oleh Susan, motor kostum yang juga. Dandanannya dia dong. kostumnya, dandanan kita semua gitu. Itu menggambarkan latar belakangnya tahun 90-an ya. Oke. Ini judulnya kan Pelet Tali Pocong ya. Ini kalau misalkan lihat judulnya tuh mirip sama film-film lawas zaman-zaman dulu, tapi yang agak sedikit intrik-intrik esek-esek gitu. Nah, kalau ini mungkin apakah
ada sedikit unsur-unsur atau emang ini bersih banget nggak akan ada hal seperti Nggak itu? ada. Kita pure horror ya. Pure horror yang memang adegannya itu dibuat seelegan mungkin dan seseram mungkin. Jadi yang ke deliver itu bukan adegan esek-esek atau sure, tapi justru wah Pesan gila, moralnya. kesannya tuh apa namanya darknya nih dapat banget gitu loh dalam dia pun even though itu kayak adegan di ruangan ada ruang tidurnya Susan ya. Oh iya. Tapi Iya, nggak iya, ada lu iya. bakal nyangka gitu tapi Iya. ya kayak gitu. Iya. Di kamar tidur pun nggak Ya ada. pun Scare kamar lah ya, tidur jump jangan scare. sedih. Banyak sebenarnya banyak adegan-adegan yang menurut aku sendiri untuk sebuah film horor ya, itu tuh satu pengambilan gambar yang cukup fresh dan belum pernah aku lihat sebelumnya gitu, dan itu adalah idea dari Mas Deddy Mercy sebagai sutradara. Menurut aku tuh apa ya, penampakan dari pocongnya pun ada beberapa yang menurut aku Yang nggak gila, biasa ya. ini ngeri Nggak loh. biasa. Ini ngeri loh gitu. Kayaknya kayak. juga di spill di trailernya. Ada satu, itu baru di spill di trailer, itu baru satu. Ya, itu kemudian Ya kan? itu ngeri. Oh, ada satu sebenarnya hidden. Aku pun juga nggak ngeh ketika kamu pas lagi baca ini, pas lagi baca Al-Quran. itu nggak lagi ya. Itu cukup bikin orang kayak gila ini ngeri Pokoknya sih. tapi gitu. gila sih. unexpected lah Oh, pokoknya. unexpected kamu harus nonton. Benar. Iya, Mas. dan bener. Pocong lagi. Iya, bener Nonton kata ya. iya. Jangan takut loh. Bener kata Mamski bahwa memang kita sama sekali tidak menjual sensualitas, erotisme itu dan tuh karena orang seksi-seksian. mikirnya mungkin Iya. karena pelet gitu kan jadinya. Betul. Enggak kayak gitu. Karena Aduh, kita jauh dari situ. ya kita semua sebagai pemain juga memiliki tanggung jawab moral ya untuk menonton film Indonesia gitu, bahwa kita tidak akan pernah dan aku pun juga secara pribadi tidak akan mau untuk mengambil Mas Emil udah nggak mau. karakter yang seperti Oh, itu, sama. jualan Oh, seks, jualan sensualitas gitu enggak. Banyak cara lain untuk acting. Banyak cara Mungkin untuk ini acting. kayak lebih menyampaikan kayak pelet tuh masih ada loh zaman sekarang ini Yes. orang yang pakai cara pelet, peletnya tuh lebih ke situ arahnya kayak ada loh pelet tali pocong nih, gini, Bener, tapi bukan bener. untuk ditiru ya. Iya. Cuman kayak Yes. di sini bahkan kita kasih tunjuk bahwa dampaknya lo kalau misalnya lewat cara instan, apalagi lewat pelet tuh kayak gini nih dampaknya. Gini. Iya, Kelihatan iya. banget tadi kok itu kok. Ada juga kok yang ini yang gue sempat baca tuh di salah satu berita online gitu, bahwa ada satu orang yang pengen lolos tes CPNS, dia pakai tali pocong. Iya. Agak aneh Jadi emang. iya. Manfaatnya tali pocong tuh Gitu. kayaknya bisa buat banyak Banyak Malam ya. untuk bisnis juga Hasilnya bisa. banyak ya, Hasilnya banyak, Wak. Banyak banget. Bisnis juga jualan bakso gitu-gitu gak rasa ya. Kok nggak ada yang bisnis tadi pocong? Jadi apa ya? Dia nanya tuh kok nggak bisa tali pocong, dia nggak tahu ngambilnya. Coba. Nah, itu di trailer tuh ada tuh. Jangan salah, coba cari di YouTube deh, pasti Ngambilnya banyak kayak ya. 17-an dah pokoknya kayak lagi lomba. Ngambilnya susah Mas Emi, banget, itu Bay. itu ketika ngeliat di adegan di trailer beneran scene Gigit tali pocong. di makam itu ngambil tali pocong dengan harus digigit gitu tuh Ya. gimana? Mas? Nah, jadi memang ketika waktu gua diskusi sama Pak Deddy sama produsernya juga Pak Mul, itu aku nanya gitu, sebenarnya ritual prosesinya untuk pengambilan tali pocong ini seperti apa? Dia jelasin tuh gitu. Dan ini memang beneran ya milik gitu, karena ini memang harus dilakukan ketika orang mau melakukan persekutuan gitu kan. Jadi memang orang ini yang pertama dia harus ngegali kuburan yang ingin diambil, dan ini biasanya orang-orang yang diambil tali pocongnya itu ada hari-hari tertentu gitu kan. Terus ada juga orang-orang yang dengan mengalami kecelakaan atau mati yang tidak wajar. Nah, gitu. Kemudian itu ada syarat-syaratnya sih sebenarnya. Terus abis gitu caranya misalnya dia harus ngegalinya dengan ngambil sendok taruh di mulut dan harus digali dengan menggunakan sendok selama berhari-hari gitu, sampai akhirnya dia nemuin si pocongnya ini. Kemudian ketika dia sudah menemukan tali pocongnya ini harus ditariknya, diambilnya dengan mulut dan nggak boleh pakai tangan. Ya Kalau pakai tangan, dibantu dengan tangan, akhirnya semuanya batal gitu. Maksudnya gagal semua prosesinya itu. Dan harus Gila mulai sih. dari awal. Niat banget ya, Susah Wak. banget. Tuh, makanya ada Udah kayak pernah gitu. susah ketemu sama jin lagi. Iya kan? Belum pernah loh ya kan? Belum pernah kan ngelihat trailer atau adegan orang narik tali pocong itu dari kuburan. Itu Belum ada. gila Aku belum pernah sih. lihat sih Itu film-film juga berat Indonesia. kan buat kamu. Iya. Maksudnya Nah, sakit. Makanya Ketika aku aku bilang itu- scene-scene-nya tuh menurut aku Gimana banyak Mas yang- Emil ngakuin itu bener-bener gunung. ngegigit. Wah, itu gila sih. Itu tuh jadi Tapi itu ngulang-ngulang itu atau mungkin beberapa kali. Jadi di lokasinya di Dan Cugenang. hujan juga kan? Itu Dan pakai hujan buatan. Itu hujan Gimana? buatan. Jadi hujan buatan. Pertamanya saudara memang gerimis terus hujan buatan. Karena gerimis,
temperaturnya itu sekitar 18 derajat Celcius setiap malamnya gitu. Di kebun teh. Di kebun teh di Hujannya daerah buat tapi dinginnya Cugenang. beneran ya. Iya. Ketika ngambil yang pertama oke lah gitu kan, disiram itu kan ada branwirnya kan. Jadi disiramnya itu pakai air dari tangki mobil gitu. Siram, oke Mil, yuk action, yuk 1, 2, aku kasih anduk, oke. Yang ketiga, yang udah mulai menggigil nggak karu-karuan. Keempat, aku bilang udah ampun Pak, gue udah nggak sanggup, gue bilang gitu. Karena mulut udah gini kayaknya. Iya, nah akhirnya ada itu kan nggak ngambilnya nggak cuma sehari, Iya, jadi iya. ada kayak 2 hari kalau nggak salah. Ada triknya, aku harus disiram dulu pakai air panas gitu. Jadi sebelum adegan itu tuh seluruh badan disiram dulu pakai air panas sama Vito. Iya, jadi biar badan lebih hangat kan. Suhunya Suhunya udah bisa Ya. melawan dari dalam. Kalau nggak baik, wah gitu. Gue rasa gue ini sih. Berarti Gue rasa gue langsung. itu ini apakah ya. itu adegan tersulit Mas Emil sepanjang karir? Salah satu yang tersulit dan yang terberat sih, iya. Iya. Kalau enggak tuh pasti kayak bisa Menggigil itu. Iya, iya. Hipotermia. Hipotermia, betul. Tapi habis itu ada efek yang masuk angin kah setelah itu atau Enggak. aman ya? Enggak, aman. Pokoknya habis itu langsung disiramin, begitu kita tahu bahwa adegan itu pasti disiramin air panas, air hangat lah gitu. Jadi biar badannya panas. Ngelotoknya beneran dong gue ya, Wak. Enggak Iya, perlu iya. pakai Baru sadar lagi, make up. dia pakai air panas Special ngelotok, make up iya, ya. iya. Setengah matang jadi ya kan. dong. Kira sebagai Anissa, gimana mungkin pendalamannya? Karena kayaknya banyak adegan-adegan mengaji. Islami banget berarti ini Anissa ya. Insya Allah. Insya Allah, Insya subhanallah. Allah dong. Ya itu salah satu tantangannya juga sih, karena ya Kira dia tiap puasa dia khatam tau. amin. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah Tiap ya. bulan malahan dia khatam. Amin. Oh, Kori berarti. Sorry. Ya memang, alhamdulillah kan saya muslim, nah tapinya memang sometimes ya as a human dan nggak ada yang sempurna juga ya. Kita kan kalau berdoa nih atau misalnya kita sholat, baca-bacaan sholat itu kan biasanya, I don't know ya, kalau aku pribadi mungkin takut-takutnya nih ada yang keliru gitu loh, baca dan segala betul. macamnya kan. Entahlah kecepatan, tajwidnya salah atau segala macam. Kol-kolahnya ya, kol-kolahnya. Iya kan, jadi Iya. nah pas di sini tuh kan ada satu scene aku harus baca kayak ayat kursi gitu. Alhamdulillahnya hafal, cuman kayak oh ini nih begini ininya. Oh, tajwidnya. Tajwidnya gitu yang memang harus menurut aku pribadi juga harus tepat karena ini akan dipertontonkan Betul. ke masyarakat Iya, yang iya. pasti ada yang lebih mengerti ya kan, yang lebih paham oh ini salah nih gitu takutnya kan. Jadi memang aku pribadi Take it ya, seriously, take it iya. seriously banget sih. Ada untuk yang ngajarin pembacaan. Kak, manggil guru ngaji khusus Kak akhirnya buat Enggak sih, karena alhamdulillahnya memang sebelumnya aku memang dari sekolah yang berhijab dulu saya waktu SMP. Iya. Oh, pesantren dulu. Iya. Sekolah Islam Sanawiyah banget ya. gitu dari Iya, SD sampai Sanawiyah. SMP. Iya. Jadi makanya alhamdulillahnya juga ayat kursi hafal gitu. Cuman memang di reminding lagi memang harus tepat lah gitu karena akunya juga orangnya perfeksionis sih. Jadi kayak Oh, iya. aduh ini kayaknya enggak deh. Ini kayaknya gue masuk sih jadinya masuk tuh gitu. buat Jadi, gitu. iya, Kalau Mami gimana sebagai Ibu Susan? Iya, tantangannya banyak sih di situ karena aku ini film horor pertama. Terus ada banyak adegan yang aku harus one on one sama pocongnya. Banyak. Iya, one on one One gitu. on one lagi. Berapa kali? Benar. gitu loh. Jadi wah gila Jadi itu nih. semua adegan-adegan susah sama pocong Susah itu menurut aku sih, tuh ngeri oh. banget sih itu kayak so creepy. Takut bener nggak sih kayak Takutnya gini. kayak pun tahu itu orang tapi ngerasa Ke tetap pocongnya takut. sendiri aku tuh nggak takut karena aku ajak ngobrol si yang iya. pemerannya. Orangnya juga bisa urut, jadi aku sempat diurutin dia juga. Pocong urut ya, pocong urut. Urut ya. Ntar ada bikin Profesinya sequelnya ya. selain jadi pocong adalah tukang Misteri urut pocong Mamski. Iya. Misteri pocong urut genang. Pocong urut. Lu udah pernah nakutin urut deh gitu. Pocong-pocong lu, lepas pocong lu urutin gue. Nah, tapi Suruh ngurutin. serius, Iya. demi sakit banget Bo, tapi diurutin dia kenceng. Nah, yang serem itu adalah lokasi rumahnya Adam. Aduh gila, itu tuh creepy banget. Jadi Adam ini tuh, Memang ada ceritanya juga ya. Syutingnya di mana sih syutingnya emang? jadi kan kita syuting di desa gede. Di- Perkebunan teh gede, Daerah? itu Cianjur. Oh. Terisolasi dari yang lain-lain, cuma ada satu warung kayak warteg gitu, cuma satu. Nah, itu ada di belakang-belakangnya warteg itu tuh kayak perkebunan dan ada satu gubuk kecil, di mana kalau kita masuk situ udah nggak ada sinyal dan nggak ada lampu.
Itu dipakai syuting tuh. Itu yang dipakai syuting. Masya Allah. Itu rumahnya Adam. Nah, Emang pas banget sih. nah ya. Untuk pokoknya- menyekutu dengan jin emang pas banget. Exactly. Dan aku harus ada di rumah itu dong. Harus ada di rumah Adam itu kan. Tapi pas sebelum syuting ya, sebelum masuk setnya tuh gue sempet yang kok creepy banget sih nih rumah, gedek, ininya masih agak ubin campur tanah. Oh ya. Terus aku jalan ke belakang, ini ada kamarnya gitu yang pakai kain. Terus ini langit-langitnya jebol. Gue syuting tuh, gue videoin tuh si langit-langit jebol itu. Udah selesai terus kita syuting, bla bla, nggak ada kejadian apa-apa. Aku malah sempat tidur di depan kayunya rumah itu, rumah si Adam. Aku sempat ketiduran gitu, istirahat pas lagi break, tidur di situ. Nah, seremnya itu setelah syuting, udah mau pulang turun ke bawah ke set berikutnya. Oh udah selesai semua. Iya, terus gue ngobrol dong sama yang di warung, di warteg itu. Teh, itu rumahnya siapa sih yang kita pakai? Oh iya, Mbak Mamski syuting di situ ya. Itu tuh ya, yang punya tuh kakek-kakek, tapi dia udah meninggal. Baru meninggalnya Mamski. Tahu nggak lo? Untung taunya pas selesai. Untung udah selesai. Kan? Demi Jangan Allah dong, ya. jangan dong. Nanti gue pasang lagi ya. Gue udah tayangin di TikTok tuh yang video itu. Dan tau nggak? Meninggal kenapa? Itu nggak punya keluarga. Yang nganterin juga cuma 6 orang. Orang-orang sini kasihan keluarganya nggak ada. Kenapa ngeliatin? Dan tahu nggak lo? Meninggalnya kenapa teh? Jatuh dari atap. Yang jebol tadi. Yang jebol. Dan Tapi itu bapak sebenarnya itu baik loh. didengerin, ya. Kakek-kakek itu baik banget. Gue sampai bisa tidur loh. Karena gue permisi. Gue kayak, tapi gue nggak bisa ngeliat wujud ya. Gue videoin bolongannya itu. Dia meninggal karena jatuh. Lagi bocor, lagi hujan. Dah Banget tuh. sih. Itu kisah tragis dan sedih sih. Ya, itu Dan yang kita serem. pakai rumah bapak itu, kakek itu. Tapi berarti sama syuting aman-aman aja, nggak ada perasaan-perasaan gak enak atau mungkin nggak ada gangguan-gangguan yang terkait. Ada perasaan gak enak, tapi kita tahan. Ya, gangguan sih sebenarnya banyak banget ya gitu dan yang terjadi di ya banyak ya. Enggak, soalnya aku kan syuting itu di minggu pertama, Iya. terus aku langsung cabut ke Korea kan aku ada study di Korea. Jangan salah, ingat nggak yang waktu kita syuting di Ya hutan? itu, yang di hutan, kan? Iya, Di cuman hutan, aku ingat banget. Jadi kita tuh syuting di hutan itu salah satu, itu kayak hampir last scene ya, maksudnya final scene lah kita. Ada aku, ada Kay, ada beberapa castnya juga. Mamski nggak ada ya? Nggak ada waktu itu Batam. ya. Terus abis gitu, pas kita di brief gitu sama Pak Dedi segala macem. Lagi di brief, tiba-tiba si Kay bilang, lu dengar suara itu tadi nggak? Lu ngomong gitu kan, Kay? Lu dengar suara itu nggak? Suara apaan, Kay? Enggak, Kay, gitu. Nah di hutan tuh. Jadi di hutan suara pas lagi macam-macam briefing. lah kalau di Suara hutan apa kan nih? suara-suara apa ya? Kayak ada orang Kayak ada manggil. yang gitu. manggil apa gitu-gitu. Dan itu nggak cuma sekali. Jadi aku waktu itu yang pas masih di tempat yang sama. Jadi lokasi itu kan di hutan. Hutan tempat untuk aku ngegali kubur itu tuh kan Iya. hutan luas banget dan itu gelap. Kayak pitch dark gitu kalau nggak ada lampu genset. Iya, nggak coba kelihatan sama sekali. penerangannya dari kita Iya. doang. Dari kita sendiri. Terus kita waktu itu udah menjelang mau subuh, terus habis itu aku mau sholat subuh sama Tommy Bab, salah satu pemain. Ya Bab, kita sholat subuh ya di tempatnya warga gitu. Jalan setapak, tiba-tiba ada mas-mas gitu, dia nyapa gitu, Mas mau kemana? Ya kita mau sholat subuh, mau nyari rumah warga gitu. Oh mau sholat subuh ya? Di situ aja, yuk saya ikut yuk. Gitu dia ikut lah gitu, terus dia ikut. Pas kita ngobrol-ngobrol sama Baba, pas aku noleh si orang Nah, udah itu nggak iya yang ada. iya. Iya, udah nggak ada Iya, tiba-tiba. serius. Terus, lah bapaknya mana? Aku bilang ayo kita kabur Bab. Langsung lah aku kabur. Iya. Jadi dia mau Lu ikutan yang cerita sholat itu subuh. ya? Iya. Tapi nyampe kalau kasih sholat subuh. Ke tempat warga nyampe, Iya. cuma bapaknya udah nggak ikut kita lagi, padahal dia ikut jalan tadinya, mau ikut Tadi bareng. di belakang. Oh, mungkin dia lagi pengen pipis. Di hutan ya, tapi kan tiba-tiba bisa Toiletnya sendiri. juga masuk rumah Iya. Rumah warga. warga, iyalah. Banyak sih hal-hal yang di luar, hal yang nggak logis yang menurut aku. Gue pikir tuh orang-orang main syuting horor itu tuh gimmick-gimmick doang gitu kan, kayak ada nggak pengalaman si mistis, ada nggak, tapi memang Ternyata pasti beneran ya, Pak. karena 70% iya 70% Kita kan malam 80% kita syutingnya. syuting Iya, iya. pasti ada hal-hal yang Terus kita nyari set yang benar-benar creepy juga Ya itu gitu. rumahnya ternyata Iya. kakeknya baru meninggal. nah dia. itu juga Kayak aku mikir ngapain kita harus nyari ke daerah-daerah yang Nah, iya, kenapa nggak di Cibubur gitu atau yang di sini harus Nggak jauh bisa. ke pelosok karena memang kita nyari Soalnya yang ada memang Iya. setnya yang benar-benar serem dan memang betul. Tapi udah di cross check ke tim dan Mas Dedi belum apa tahu itu rumah bekas
kakek yang meninggal udah ditanya. Kayaknya dia Kita- tahu sih, iya. tapi dia nggak mau ngasih Dia nggak ngasih tahu. tahu. Tapi dia mungkin nggak tahu itu jebol karena kakeknya jatuh dari situ. Bisa Atau jadi. nanti dari ibu warung. Si Iya. Teteh. Karena Mamski pas lagi gosip-gosip gitu. Gue lagi dapet- gosip, Iya. kan gue suka banget makan di situ tuh, Iya. pisang goreng. Aduh, itu makanan enak Ikan banget. asin, sambal gitu. Nanya, iseng. Oh, rumahnya udah meninggal. Kenapa? Jatuh dari atap. Hah? Pas itu yang gue videoin. Ada di TikTok gue, Emma Waroka Official. Coba lihat. Tetep ya. Itu kalau Oh ya, Pak. kalau taunya pas Program masih ya. di pertengahan syuting gimana tuh coba tuh kalian Ya mau nggak mau tetap jalanin sih kalau gue sih ya. Kalau fokus pemain fokus film itu nggak takut apapun, yang penting bisa cepet pulang ke rumah. Iya. Jangan aja Yang penting cepet kelar. Dan biar apa? Biar turun hormon. Pokoknya yang penting gue bungkus. Gue mau di kuburan beneran kayak ya, kuburan Lu basah. serah deh ya, Gue sering buruan. di kuburan. Sering juga kan kita dapat Oh, di kayak kuburan. Yang Iya. penting termin turun, Syuting yang di termin kuburan. cair. Demi Beneran. cair karena adegan selesai. sesuai jadwal ya sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Jadi mau setan aja tuh nggak, udah aduh, kayaknya lu sama honor gue, kayaknya gue lebih takut honor gue nggak turun, Jir. Gue jadi curhat sih. Kok jadi curhat sih lu? Gimana sih? Apa pocong ini? Ah, pocong lu Telat bocor. ini lebih parah telat. Termin gue kagak cair lebih serem gila gitu ya. ini kok jadi komedi Makanya- ya? Nggak jadi komedi sih. Tapi kalau kita ngomongin kontennya si Pelet Tali Pocong nih, sebenarnya apa yang akhirnya ngebedain si Pelet Tali Pocongnya dengan film-film horor yang udah ada ya, khususnya yang ngomongin soal pocong nih? Di beda banget lah. Apa yang bisa mungkin dari Apa, Mam? gambarnya ya, mungkin, terus cerita. Oh. Cerita sih yang Cerita. paling yang paling berbeda ya karena ini kita kayak khusus sound pelet. Khususan. Ya, Kita tuh siap. bener-bener yang kayak Oh, iya, ya, the Pet. way kayak si Poci itu muncul karena pelet ini gitu loh. Iya. Dan aku tuh sukanya gini, kalau lu ngelihat dari jalan ceritanya, kemudian dari shot-shot dan scene yang aku jalanin gitu ya. Pak Deddy Mercy itu bukan tipikal yang dia menjual cheap jump scare gitu, jump scare murahan yang nongol, yang penting banyakin aja jump scare gitu, enggak. Tapi dia memang meletakkan kengerian, meletakkan adegan, ada penampakan pocongnya, Penampakannya itu enggak. segala macam itu karena situasi dan karena kebutuhan dari si cerita ini. Jadi bukan kayak yang main lempar-lempar, yang penting ada serem gitu enggak. Tapi Enggak. dia- Penampakannya nggak terduga. Iya, Pokoknya nggak penampakan. terduga. Dan nggak murahan gitu. Kita aja enggak. nggak ngeh beneran Iya. Berarti gitu. jam sekarang nggak akan ketebak kayak biasa kan kayak Nggak ketebak, iya. di Jadi mungkin hanya penonton yang nanti akan lihat "Ih, itu gitu kan. Iya. Tuh, oh ya ampun. Nah, misalnya kalau udah nonton yang kedua kali tuh. Baru di habis itu di zoom. Oh iya ya Allah, masa gue ngerasa gak enak banget ngeliat ke jendela ada gitu. Oh, Dan Misalnya. emang Misal. muka Oh, kira beneran ada. Ya misal. Iya, dan muka apa penampakan pocongnya, looknya pocongnya memang menurut Oh, aku sih looknya ngeri serem banget sih. banget. Nah, aku pertama kali ngeliatnya, wah gila mah ngeri banget. Ngeri banget. Kita kan tes make up Aku dulu. tuh sampai jadi berapa- nggak asal, iya. nggak asal pas di set, oh udah make up begini aja, enggak. Kita Iya. emang kayak tes dulu, oh ini kayaknya kurang serem atau apa Makanya gitu. hitam banget yang Aku tuh sempet beberapa kali yang pas lagi syuting di rumah gue sendiri tuh, yang di rumah gedek itu ya. Kan, si pocong itu kan selalu kalau misalnya lagi nggak edit kan pasti posisinya didudukin ya si boneka itu ya gitu. Aku tuh sampai berapa kali loh sampai astagfirullah karena gue kaget karena gue sama lewat ada di situ dia duduk, bonekanya duduk diam di luar. Pocongnya aja di Aku casting masih loh. kaget. Yang jadi pocong. Iya, yang jadi pocongnya di casting. Iya. Ada pula lah diganti yang awal-awal kita udah syuting, Iya. ketinggian ternyata pocongnya. Diganti babaran pocongnya. Iya. Oh, pocong terlalu tinggi. Terlalu gagah kali ya. Gagah banget nih pocong. Pocongnya takutnya kayak ini pemain pemain basket basket. All Star Oh. takutnya ya. Iya. Gitu. Berarti ini kan tadi khususan pelet, berarti emang peletnya benar-benar diliatin banget kayak mantranya, Prosesinya, prosesi gitu. Prosesnya ada. Iya, ada prosesinya. Prosesinya itu yang menurut aku yang buat Berat aku ya? sendiri cukup ya berat dan excited sebenarnya, Iya sih. challenging, tapi buat aku sendiri cukup menyenangkan gitu karena aku bisa Mendalami melihat- banget nih kayaknya Iya, Adam ya bisa sampai kayak ngerasain. Kayaknya ada yang Menyenangkan praktek nih di ya. habis ini. Sebenarnya Udah apa, bukan udah apa, menyenangkan, udah apa, sorry, Mas? kata-katanya gue ralat ya, bukan menyenangkan tapi gue deg-degan. Lebih menyeramkan kayaknya. Gak bisa, jangan. Iya. Gak bisa diedit. Itu udah dari dasar hati yang paling dalam. Menyenangkan. Aku senang, aku hafal. Aku bisa. Kita praktekkan di rumah gitu. Oke. Tekan untuk Enggak, tujuan-tujuan jangan gue lah, berikutnya. gila. Tapi prosesinya cukup detail ketika aku kerja bareng syuting sama Pak Deddy yang melakukan ritualnya itu tuh detail banget, mulai dari
ya itu beberapa kayak dupanya, bunganya. Propertinya tuh keren banget sih aku itu, bilang. iya. Sumpah keren. Jadi kayak nggak ngasal gitu loh, kayak bukan tipikal yang kalau tipikal dukun apa sih kembang apa ini ceplok enggak. Tapi memang semuanya itu ada, mulai dari kayak harus ada memento kan, memang harus ada barang-barang orang yang memang kita ini ya, maksudnya yang kita pelet. Nah itu tuh detail banget, kayak ada barangnya Susan apa. Gue apa? Barangnya Anissa Ada juga? Ada dong. Ada deh. Ada deh. Oh, ada barang-barang kesayangannya sih. Iya dong. Oh Ya, gitu. Mau belajar ya? Baru tahu nih. Kayak menarik nih. Tapi kita tuh sampai di setnya aja, aku pribadi sih sampai takut sih, kayak selama di set itu kayak ngeri. takut. Berapa Padahal hari di Takut sana? banget dia 2 minggu. 2 minggu mingguan. pokoknya dia juga kita dengan nginep Susan di situ. Iya. Tinggal di situ. Kita Aku tinggal dua di situ. lokasi. Nggak mungkin bolak-balik. Ada homestay di situ atau mungkin yang jauh dari Penginapan, iya Aku 3 penginapannya. lokasi, Ding. Pabrik lama, pabrik yang tua yang pertama, habis itu yang kedua, yang biru itu sama Iya. yang di rumah. Iya, Itu iya. 3 lokasi aku. Kalau penginapannya di sini di ada satu mes, biasanya mes itu ditempati sama si Manajernya perkebunan. perkebunan. Tapi memang atau kalau enggak kalau ada tamu gitu. Masih sama- yang awal itu nggak beda lagi ya? beda. Moving ya? Beda. Moving. Itu pindah turun lebih ke Bogor Mam yang ke arah puncak yang bawah ya. Daerah puncak yang bawah Perumahan-perumahan. masih deket Jakarta. Tapi yang di pabrik tua itu benar-benar udah di atas banget. Iya, yang di perkebunan teh sih. Perkebunan teh. Yang sangat Sekarang itu yang ada isolasi. di ketok. Aku diketok. Ah, digetuk. Ketok di kamarnya, bener-bener Di kamar mesnya. kamar mes. Baru banget datang hari pertama, langsung dapat Oh, selamat datang gitu ketokan ya. manja. Iya, itu aku ngabdi. Tapi itu ya bukan ini kali, bukan kru kali, apa kru kali? Kamar aku, itu kan kamar tua. Kamar say, masa krunya Dalamnya masuk? ada toiletnya, pintunya kan aku tutup. Aku mau istirahat sama asistenku cewek, kita berdua. Yuk istirahat dulu karena callingan pasti habis maghrib kan. Ya udah, ini jam-jam 3 gitu, 3 sore, terang masih semuanya. Mau tidur udah tarik selimut kan dingin tuh. Tidur golak-golek nggak bisa tidur. Tiba-tiba kan ini tempat tidur aku, itu pintu toilet nih kayak ini ke tembok itu. Diketok dari dalam. Oh, pintu toilet. Pintu toilet. Aku langsung Eci. Kirain pintu luar. Oh, ya ampun. Enggak. Terus kata si Asena, "Iya, Mamski. Kamu dengar? Iya, itu diketok." Aduh, lucu banget. Sumpah, gue udah gak tau mau Ampun, sadar ngapain. Terus gue langsung yang belaga berani kan, jangan kayak gitu ya, gue periksa dulu logika gitu Iya. ya. Emang nggak ada siapa-siapa, kan gue tadi habis dari toilet bersih-bersih, apalah segala Sempet ya macam. untungnya. Terus udah gue tutup, masih setengah, nggak ketutup banget gitu, masih ada jarak gitu. Terus gue ke tempat tidur karena gue nggak tahu mau ngapain lagi kan, orang-orang pada syuting kan, yang lainnya gitu. Tiba-tiba gerak tutup sendiri. Gue kabur. Katanya yang rapat bu gitu. Saya lagi buang air bu, gitu kan? Ini lagi buang air. Tapi demi Allah, Saya lagi buang itu air. takut banget. Terus tau gak lo, dari situ pintunya gak bisa dibuka sama sekali, mesti dijebol. Iya. Abis jadi tuh. Tapi dari situ pintunya udah gak bisa Dia dibuka. kayak penakut ya? Pindah kamar abis itu. Pindah gue di ruang tamu, gue di sofa, tau gak lo, sama cowok-cowok bodo amat. Yang penting gue aman. Itu kenceng. Ih, udah kencang banget nih, kok gak ada kayu aja nih, kalau ada gue peragaan deh. Bener-bener kencang. Allah, banyak banget. Ya Allah, ya Robbi. Berarti kalau Keira itu gangguan cuma itu doang, apa namanya, suara-suara di hutan itu? Iya, suara-suara. Terus sama gangguannya lebih kayak emang daerahnya kan emang serem banget. Daerahnya serem banget. Terus memang kita mau ke lokasinya itu terjal banget jalanannya. Ya. Saya juga takutnya malah takut-takut yang ini tau nggak sih? Suara gitu mungkin. Bukan, takut-takut kayak ada Copet, begal. Oh iya iya Gitu. iya. Karena emang begal. daerahnya tuh bener-bener yang sepi banget. Tapi alhamdulillah sih nggak ada begal, alhamdulillah ya Allah. Iya. karena sempat ngelewatin daerah yang waktu awal banget Nami yang masih ada Iya, yang ada yang kita ya kan naik mobil kita kamu iya kan bukan bukan mobilnya Ya, jalannya Vito, berbatu yang Vito, hancur-hancuran Vito. itu Nah ya, itu dibilang ini hancur-hancuran. daerah nih Ini hati-hati daerah nih begal, gitu. Karena Jadi rawan. sepi, nggak ada selain orang. daripada Kanan kiri ada hutan horor, kebun ya? Hutan kebun. Karena manusia Kriminal itu juga. lebih sadis dari Iya. Iya. Manusia lebih seram dibanding hantu. Jadi Benar banget. Kalau buat Keira, ini kan bukan horor pertama ya pasti ya. Apa yang ngebedain akhirnya film Pelet Tali Pocongnya dengan horor yang pernah kamu bintangin?
Kalau dulu aku pernah main tuh film tuh thriller, jadi nggak ada unsur horornya, lebih ke pembunuhan. Slasher gitu ya? Iya, ada juga yang komedi gitu, karena dulu pernah juga ya komedi, tapi komedinya bukan yang sensual ya, karena aku tidak pernah mengambil peran yang seperti itu. Kalau ini tuh pure yang bener-bener horor, yang bener-bener yang harus siapkan mental aku bilang. Kalian tuh horor garis keras kayak. Iya, Horor garis keras ini ya. Justru Iya. the way aku di situ ada adegan aku mengaji aja, mama yang ngedengerin kayak kok ngajinya jadi kayak horor gitu. Ih, aku ngaji biasa aja kayak jadi Allahullah gitu. Karena ada soundnya tuh yang kayak dibikin kayak menggema gitu loh. Iya, Aku sih ngebacainnya di biasa trailernya aja. ya? Ada coba dengerin Iya, di emang trailernya iya, tuh kayak bener, jadi Kayak di ruang kayak di gua gitu. Yes. Padahal tahu nggak apa? Itu aku pengambilannya tuh ada pakai ini kan, aku kan lagi di Korea posisinya. Jadi diminta dikirimin ulang, kamu ngaji lagi dong ini buat kayak ngedouble soundnya kali ya atau gimana. Ngaji lagi dan aku itu lagi di Korea gitu bersama banyak kayak ya udah oni opa-opa Korea gitu kan di sekeliling aku, terus aku tiba-tiba suruh ngaji ya kan. Iya ngaji. Dan itu kan aku di tempat tinggal aku tuh kayak dempetan gitu kan ininya. Jadi aku yang di situ kan adegannya aku berhadapan sama Poci. Jadi yang mana baca yang ngajinya juga harus yang benar-benar dalam banget itu. Khusyuk dalam dan Bener-bener agak ketakutan, ada ketakutan. udah Dan aku ada suaranya tuh agak dikerasin gitu loh. Jadi ya aku nggak tahu ya, maksudnya kayak di lingkungan yang memang di situ Tapi bisa ya. iya, misalnya di lingkungan yang ya udah anyong haseo biasanya ngedengarnya tiba-tiba ngedengar ngaji gitu kan. Gila. Kanan kiri Aku baru tahu loh. Responnya gimana? Responnya gimana? Tahu nih ceritanya. Aku udah bodo amat, aku kayak ya udah Allahu la ilaha illallah. Aku kayak bingung kan jadinya. Pakai handphone mana diburu-buru banget lagi. Ayo udah ditungguin diminta. Arabik nih. Kayak gitu. Arab nih tiba-tiba di Korea. Tapi hasilnya jadi keren banget sih. Menurut aku di trailernya di trailer itu. suaranya tuh Kita jadi di serem double tuh, beneran. dari Korea langsung tuh diimpor. Impor. Keren Gila gak nggak tuh? diimpor dari Korea langsung ayat kursi. Tapi buat ya kursinya. Tapi kalau buat kalian bertiga nih masing-masing ketika ditawarin filmnya apa yang bikin kalian tertarik? Kayak gue mau main nih, mulai dari Mami dulu deh. Ya aku tuh ini film horor pertama dan aku pasti selalu baca ceritanya apa. Memang belum tahu pemainnya siapa tuh. Manajer aku cuma bilang ini ada film horor keren banget, nanti Momski jadi Susan nih. Susan ini sinopsisnya seperti ini, perannya karakter Susan kayak gini. Wah, gue langsung suka langsung tuh. Apa yang bikin suka? Iya, karakternya Susan memang kembali ke tahun 90-an, gue langsung berimajinasi alis gue tipis gitu kan, kayak gue zaman dulu atau zaman tahun 90-an gitu. Ya seusia gue lah, ya kan masih 25 tahun. Gitu. Iya bener masih. Kan masih. Nah, terus dari ceritanya juga ini ada message-nya bagus nih. Karena kan praktek ilmu hitam atau make santet dan pelet itu banyak banget di Indonesia gitu loh. Iya. Kalau misalnya nih film jadi terus ada message yang diberikan ke penontonnya juga bagus, gue mau. Terus gue tanya lagi. Nah, yang gue tanya adalah ada adegannya ini enggak sih yang enggak dijamin. Pokoknya akan dibuat adegannya tuh elegan banget, jadi nggak ada adegan esek-esek. Oke, good deal, langsung udah seperti itu aja sih. Oke. Yang pasti dari ceritanya, terus juga dari sutradaranya sih, Mas Deddy Mercy ini aku udah pernah kerja sama sebelumnya dan memang nyaman banget kerja sama dia tuh bener-bener yang kayak menurut aku penting banget sih kalau di lokasi syuting itu selain daripada lawan main. Tapi juga kayak kru dan director semua tuh harus kayak klop gitu. Dan memang salah satu alasan aku juga karena direkturnya yang memang aku nyaman banget diajak untuk kerja sama bareng sama beliau. Untuk karakter mungkin ada hal baru yang akhirnya diekspor di sini. Karakternya sendiri sih so far Anissa ini karena dia tidak terlalu ini ya, menurut aku nggak terlalu songong banget kalau aku bilang nggak terlalu menantang ya. Menantang lah lo aja dari Korea baca kursi. Mungkin di bagian saya Iya. di part di mana aku harus mengaji dengan baik dan benar, dengan lebih tepat tajwidnya dan segala macamnya.
itu salah satu tantangan. Cuman kalau dari karakternya sendiri kan memang Baik, emang maksudnya baik kayak ya. kalau Jadi orang protagonis aja biasa ya. karakter baik itu ya protagonis itu biasanya lebih monoton sih ketimbang kayak misalnya Adam yang lebih harus Gila, emosional, sama harus sih, yang freak yang kayak gitu. Kalau emang karakter baik ya jatuhnya emang lebih monoton. Cuman ya seperti yang tadi aku bilang dari hal-hal kayak aku harus membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar-benar exact tepat ya. Ya in the real life juga kita harus tepat kan. Iya, Cuman iya, kayak di benar. sini tuh kayak lebih diperbaiki lagi gitu ya. Apalagi diperdengarkan ke satu Indonesia kan memang harus kayak jangan sampai kayak jadi Nanti kontra iya. ya kan? Iya kan? Netizen yang nyerang, Iya. salah tuh gitu ya. Mudah-mudahan Gitu sih insya Allah Insya Allah tepat ya. aman. Amin. Kalau Mas Emil? Kalau aku sendiri sebenarnya gini, aku tuh kenapa aku mengambil ini sebenarnya lebih ke aku Enggak ya? sangat Lebih ke aku. Apa karena aku? Enggak ya? karena aku mengapresiasi ini adalah debut pertama aku as the lead actor untuk film Horor ya. dan nggak cuma film horor, maksudnya genre apapun gitu kan ya. Iya. Aku sangat bersyukur, berterima kasih juga dengan casting director waktu itu Vito. Memang jadi sebenarnya film ini tuh tadinya ada satu aktor yang temen aku juga yang aku tahu, terus kebetulan memang dia secara jadwal juga nggak masuk. Akhirnya aku ditawarin sama Vito. Kemudian dia bilang, Mil, kira-kira lo mau nggak untuk ini? Setelah aku baca, cerita juga bagus. Aku belum kenal sih sutradaranya, tapi setelah aku kenal dan ketemu juga lebih asik lagi. Dan memang ini buat aku melihat bahwa pada saat ini genre horor masih sangat peminatnya masih tinggi gitu. Ketika aku baca ceritanya dan aku dikasih kesempatan as a lead actor di sini, ya udah aku nggak pikir dua kali lagi gitu. Karena dari ceritanya sendiri pun juga bukan yang ketika aku baca, wah ini ngaco nih gitu, enggak juga gitu. Maka aku mikir ya udah ini kesempatan emas buat aku untuk ambil, take it or leave it gitu. So I'll take it. Ya. Oke, terakhir nih buat nomor 3 sekalian promo. Apa yang kira akan nanti didapatkan para penonton Pelet Tali Pocong ketika nonton? Itu kapan tayangnya? 6 April Oke, tanggal 6 April. Sekalian promo. 2023. Hari Kamis ya. Hari Kamis itu kan ya. hari pertama untuk film-film Indonesia tuh tayang pasti setiap hari Kamis. Dan malam Jumat. Malam Jumat pas banget. Menemani Yeah. kalian film Pelet Tali Pocong tuh tepat banget. Jangan lupa nonton ya. Oke, Bu, dikira apa yang akan nanti teman-teman penonton dapatkan ketika nonton Pelet Tali Pocong? Ketakutan yang pasti. Akan mendapatkan kayak selain daripada jalan ceritanya yang insya Allah menarik, terus juga menegangkan, tapi juga ada pesan moralnya di sini ya. Pokoknya kalau aku sendiri mengambil pesan moralnya adalah untuk mencapai tujuan kita, berjalanlah di jalan yang diridhoi Allah ya. Yang seharusnya. Yang seharusnya normal-normal gitu aja ya. Yang normal-normal aja, jangan menghalalkan segala cara karena dampaknya itu loh. Begini nanti akan dipertunjukkan. Oh, berarti nanti di akan film ada ini. dampak. Pasti dong. Oke, dari Mas Emil apa yang akan didapatkan dari penonton setelah Ketika menonton film Pelet Tali Pocong ya, kalau buat aku sendiri, pengalaman sinematik yang akan kalian dapatkan ketika kalian nonton di bioskop itu pasti luar biasa gini. Maksudnya kalian akan dimanjakan dari segi sound, karena aku udah cek sendiri sama Pak Mul. Gimana Pak Mul? Aku naikin pokoknya soundnya harus ada Dolby Atmos segala macam. Iya. Pengalaman maksudnya dari secara sinematik, baik mata, visual, pendengaran, kemudian juga pengalaman ketika melihat film ini sendiri pun pasti akan jauh lebih bisa dinikmati di bioskop dibandingkan kalian nanti Nonton di TV. apalagi nonton bajakan gitu kan. Jangan Terus sampai juga nonton latarnya film yang bajakan. tahun 90-an itu Iya, ya. latar tahun 90-annya. Dan yang jelas film ini seperti kata Keira tadi gitu, membawa pesan tersendiri gitu, bahwa pesan ini pun sangat syarat dengan pesan gitu, bahwa biar bagaimanapun yang namanya bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan itu tidak akan memberikan impact atau hasil yang baik gitu. Kita Maupun akan instan, semakin disesatkan ya. gitu. Mungkin Karena udah instan ada di ya surat. akan mendapatkan hal, misalnya kayak tiba-tiba langsung dapatkan Iya. gol kan, tapi kayak untuk jangka panjang yang kedepannya nanti ada dampak yang negatif pastinya. Betul, karena kita sebagai manusia udah pasti setan itu tuh udah lahir, dan maksudnya mereka itu sudah ada jauh sebelum manusia ada gitu. Jadi ketika mereka menghasut, manusia itu tidak jauh lebih pintar daripada setan gitu. Mereka pasti jauh lebih pintar menghasutnya. Nah, kakak tuh? Iya benar. benar banget. Kalau Mami gimana? Oke, kalau menurut Mamski, ya nonton film Pelet Tali Pocong ini pastinya akan dapat pengalaman, bener banget. Jangan nonton yang bajakan, jangan sampai nonton bajakan. Atau mungkin di TV juga akan kurang sensasinya, karena dari soundnya, dari gambarnya,
background tahun 90-an itu ada banyak prop yang pakai dari tahun 90-an, dan dananya Adam juga tahun 90-an banget, ada rantainya segala macam. Oh, itu. Ya, gitu. Terus Rantai dompet ya? pakai dompet gitu kan, rambutnya klimis. Terus aku juga yang alisnya aku kecilin yang kayak gitu-gitu, detail-detailnya. Juga apa ya, untuk para penggemar film horor, ini tuh wajib masuk list kalian. Ini. Karena pocong itu kan legendaris ya di Indonesia. Iya. Biasanya Legendaris, tuh nikahnya sama kuntilanak ya kan. Langsung bener loh. Langsung petir Oh, loh, Pak. Allah, iya. Serius itu tuh. Itu bukan tambahan spesial effect dari lu kan, Bang? Enggak. Rasa aja ngeri dia. Semoga nggak ada. Pokoknya gitu, kalau kuntilanak itu kan biasanya tuh banyak penggemar fansnya. Iya. Ini pocong juga banyak Oh, iya. juga gitu. Oh iya ya. benar-benar. Bener nggak? Jadi kalau yang suka banget film horor, ini tuh masukin ke list kalian ya. Iya, wajib banget. Pocong universe ya. Universe pocong tuh, jagatnya pocong tuh wah banyak banget. Banyak. Ini pocongnya Satu kesatuan yang bukan pocong abal-abal loh. Ini bikin pocong tuh merinding bulu kuduk dari atas rambut sampai bawah kaki, sampai kayak gitu. Sampai bawah tali pocong. Berarti tayangan minggu depan ya? Tanggal Yes. 50. Minggu minggu lagi. depan. minggu lagi tanggal 6 April 2023 di bioskop kesayangan kalian, wajib nonton Pelet Tali Pocong. Itu dia buat teman-teman Tribuners, thank you yang udah nonton. Jangan lupa nonton film Pelet Tali Pocong tanggal 6 April 2023. Dan juga thank you udah nonton konten Tribun Corner, dan jangan lupa nonton terus konten Tribun Corner setiap jam 7 malam, dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye.